Oke sobat project, kali ini di video ini kita akan sedikit mereview tentang table saw yang saya gunakan sehari-hari untuk membuat project. Ya bisa dikatakan table saw ini lumayan kuat ya, lumayan lebar juga daripada table saw yang pertama saya buat, yang waktu saya belajar tentang ya dunia interior lah gitu ya. Oke deh, langsung saja kita review meja table saw. Check it out. Oke sobat ST Project, langsung aja kita review meja kerja saya ya, table saw yang saya buat. Ini untuk total panjang dan lebarnya, ini lebarnya saya mengikuti lebar dari ini ya sobat ya, dari satu keping multiplex yaitu 122 cm, dan ini untuk panjangnya kira-kira sekitar 1 meter 70-an lah, atau 170 mili lah ya kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih lah segitu. Ya dengan lebar segini sih menurut saya untuk motong satu lembar multiplex cukup enak lah ya digunakannya. Tapi awalnya saya mau buat panjang utuh satu multiplex, tapi dengan keadaan workshop saya yang sedikit sempit, sepertinya terlalu kelebaran sobat ya, jadi saya potong aja sekitar 1,70 meter 70. Untuk mesinnya sendiri, mesin circular saw-nya saya memakai merek modern ya. Kalau di area tempat saya tinggal itu di Pontianak ya, sekitar harganya kalau nggak salah beli kemarin berapa ya, sekitar 600-an gitulah kalau di Pontianak. Ya selama saya pakai sih ya belum lama sih, belum ada setahun. Ya lumayan lah ya. Alhamdulillah untuk saat ini belum ada kendala. Ya cuman ya sering-sering aja sih kita bersihkan pakai, kalau saya bersihkannya kayak ini. Wah, bukan endorse sih ya, tapi fungsinya ya buat itulah, supaya kotoran-kotorannya nggak melekat, debu-debu kayunya nggak melekat. Nah terus untuk matanya, mata circle-nya saya ganti sobat, saya ganti pakai merek Freud ya, merek Freud nggak salah. Ini harganya cukup mahal sih kalau saya bilang ya, di kisaran berapa kemarin saya beli ya, teman saya beli online, sekitar 300-an kalau nggak salah, 300-an lebih lah kalau nggak salah. Nah untuk fansnya sendiri saya pakai yang ada aja dulu ya, karena belum sempat saya buat dari multiplex. Tapi untuk fans yang ini lumayan presisi, karena bahannya terbuat dari aluminium. Terus satunya saya baut langsung ke meja, yang satunya saya pakai klem langsung ke bibir meja. Ya cara pakainya sih sama aja sih sebenarnya, tinggal kita ukur pakai meteran dari mata paling ujung depan, kita tarik ke fansnya dapat berapa. Misalnya tadi saya contoh motong ukuran 50 cm, paskan 50 cm, kemudian di belakangnya juga dari mata circle-nya kita samakan juga ke fansnya ukuran 50. Nah untuk pengukurannya kita harus agak teliti sobat. Di ujung ininya kelihatan nggak sih ya? Ya kita mengambil pedoman pengukurannya itu dari ujung sebelah sini sobat ya.
dari mata yang paling ujung. Mana dia? Iya, ya, yang paling tepi di sini nih. Nah, paling sini. Soalnya 50 pasnya ke mata yang paling sini. Taruh jelas ya. Ya. Pokoknya ya begitulah. Samakan antara depan dengan belakang 50-50. Udah. Set. Langsung kita potong. Nah, kemudian untuk potong coarse cut-nya, potong apa ya? Potong melintang lah kata orang sini. Potongan coarse cut-nya saya pakai aluminium list ini bentuk U. Ya, ini kurang lebih ukurannya 10 mili kalau nggak salah. Iya, sesuai dengan mata trimmer. Nah, sebelum kita tempel, kita trimmer dulu nih. Bagian ini coakannya nih. Kita trimmer sampai ke ujung. Habis itu dah. Saya untuk penempelannya saya pakai ini, lem silikon. Ya lumayan kuat sih. Pakai lem silikon nempel. Nah, untuk dudukan cross cut-nya di sini saya pakai kayu solid ya, kayu solid. Saya potong mengikuti lebar dari list ini aluminiumnya, aluminium U. Nggak salah berapa ya ukurannya? Kurang lebih emang 10 mili ya. 1 cm kurang, agak 9 mili lah ukurannya. Iya. 9 mili. Udah saya potong. Saya tempelkan di dudukan ininya. Saya baut. Terus. Tapi sebelum dibaut kita lem dulu ya, supaya lebih kuat dan gak goyang. Awalnya saya pakai multiplex, cuman multiplex itu kan bahannya nggak solid ya, dia terdiri dari lapisan layer triplex, jadi menurut saya sih nggak kuat sih. Iya, takutnya dia lari-lari. Maksudnya lari nggak kokoh kayak kayu solid gini. Untuk kayunya bebas sih, saya pakai papan kalau nggak salah kemarin saya potong ukuran segini 1 cm 10 mili. Nah, habis itu set kita pasang di sininya. Oke, tinggal sorong. Nah, agar di aluminiumnya lancar, halus, gitu. Istilahnya paritnya lah ya, paritnya halus. Saya sebelum saya gunakan saya semprot ini saya semprot WD lagi, semprot ke listnya. Dan dia licin. Set. Nah, untuk keseluruhan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan tebel saw ini, saya cukup menggunakan untuk bagian kakinya, itu menggunakan kayu ring ya, kayu ring campuran yang lebih murah. Campuran ini nggak salah ukurannya 57, masing-masing di 4 kaki, pakainya ukuran 57. Kemudian untuk alas mejanya, alas multiplexnya saya menggunakan ring ukuran 35 kalau nggak salah, iya 35. Set keliling 35 keliling, kemudian kakinya ukuran 57. Kenapa saya mikir ukuran yang 57? Harusnya kalau misalnya ada yang lebih besar lagi itu lebih bagus ya sobat ya, karena agar mejanya lebih kokoh. Nah, kalau untuk meja saya sih
lumayan sih, kayak saya gunakan yang ukuran 57 lumayan kuat, nggak goyang ya. Tapi tetap saya pakai ini papan buat lapisannya agar tidak goyang dia ya. Menurut saya sih ini udah lumayan sih kalau untuk pekerjaan sekedar memotong bahan multiplex di meja ini. Agar lebih kokohnya lagi, kita bisa tambahin kayu ukuran yang sama 57 atau 46 di bagian kaki bawahnya di 4 penjuru. Set ke sana, keliling. Kalau itu sih saya yakin lebih kokoh lagi ya sobat ya. Nah, kemudian untuk meja multiplexnya saya pakai ukuran tebal 12 mili. Ya, kalau ada budget lebih sih saya sarankan untuk ketebalan yang di atas 15 atau 18 itu lebih bagus ya sobat ya. Tapi kalau untuk saya dengan ketebalan 12 sudah lumayan kokoh lah dan hemat budget juga sih. Ini hampir satu keping saya gunakan dengan lebar 122 dan panjang 170. Kalau nggak salah ini saya beli merek Hapan yang multiplexnya ukuran 12 mili. Kalau di sini harganya sekitar 200-an lah. Ya karena lumayan mahal kalau untuk bahan di daerah saya ya sobat ya, daerah Kalimantan. Untuk bahan-bahan material interiornya ini harganya cukup tinggi dibandingkan dengan harga di Jawa. Ya begitulah kira-kira sobat ya. Nah, kemudian untuk lapisan finish aluminiumnya tetap saya gunakan multiplex. Ini sisa-sisa potongan multiplex saya gunakan di dalam finish aluminium ini supaya dia lebih kokoh ya sobat ya. Lebih kokoh. Jadi kalau kita hanya gunakan aluminium ini aja, dia nih kalau diginikan aja dia udah goyang-goyang, tapi kok bawahnya kuat sobat ya. Di bagian sininya. Karena yang kita gunakan bahan tuh kita tempel ke sini, ke fansnya. Nah, lebih kokoh ya kalau dilapis ini. Nah ini penampakan dari bawah ya sobat ya, peletakan mesin circle-nya. Jadi kalau pemasangannya sih cukup sederhana sih menurut saya ya. Karena di bagian yang bagian baut ini saya lubangi sendiri nih, saya ada sedikit beberapa lubang penambahan agar mesin circle-nya kuat sobat ya, melekat di multiplexnya. Ada beberapa bagian yang saya lubangi. Ya kalau untuk melubanginya sih ya gampang sih menurut saya, tinggal kita bor aja pakai mata bor besi. Kita lubangin nih, semakin banyak lubang sih menurut saya semakin bagus sobat, karena dia akan jadi kokoh. Simple sih ya menurut saya sobat ya, semuanya juga pasti bisa. Saya juga awalnya coba-coba ya sobat ya. Nah setelah kita memasang mesin circle-nya ke bawah meja, habis itu baru kita rakit, kita pasang multiplex ini ke kaki-kaki mejanya. Setelah itu kita atur kalibrasinya ya sobat ya. Ada ininya sih di dudukan mesin circle-nya ada kayak mur baut gitu yang bisa kita ubah kemiringannya berapa derajat sesuai kebutuhan. Nah kalau di sini kita harus dituntut untuk kalibrasinya lebih oke ya sobat ya, supaya pas pemotongan dia jadi lebih siku. Nah berarti kan untuk di circle saya, di table saw saya, menurut saya sudah pas ya sobat ya untuk kalibrasinya. Ya sudah nempel semuanya. Untuk sudut kemiringannya juga di sebelahnya juga kita ukur, kita paskan presisinya, kita kalibrasi lagi, terus oke. Sudah sudut sikunya sudah 90 derajat ya sobat ya. Ya hal ini sangat berpengaruh sobat ya pada hasil potongan bahan kita ya sobat ya, agar lebih siku. Karena untuk pekerjaan seperti ini kita harus dituntut untuk pemotongan tuh hasil pemotongannya
harus siku 90 derajat agar pada saat perakitan tidak ada minus entah itu kelebihan saat pemotongan, tidak siku. Oke sobat, sekian review meja table saw yang saya buat. Pada intinya untuk sobat-sobat semuanya disesuaikan aja ya sobat-sobat semuanya dalam pembuatan table saw ini sesuai dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan kerjaan kita ya, kita sesuaikan aja. Yang apabila untuk pengerjaan kita yang nggak terlalu berat ya bisa menggunakan contoh dari table saw yang saya punya gitu ya sobat ya. Ya kita sesuaikan aja dengan pekerjaan-pekerjaan kita ya sobat ya. Dan tips dari saya ya sobat ya, sebelum kita memulai pekerjaan dalam hal memotong bahan ya sobat yang menggunakan table saw, ada baiknya kita berdoa dulu ya sobat ya sebelum melakukan pekerjaan agar kita dilindungi dari ya bahaya-bahaya dari power tools ini ya sobat. Karena untuk resikonya sendiri menurut saya dan kebanyakan orang juga kurang sobat ya kalau untuk safety-nya ya. Oleh karena itu ya kita harus berdoa dulu sebelum melakukan pekerjaan, dan kita harus ini sobat ya, harus memastikan kondisi kita itu dalam keadaan fit ya sobat ya, dalam hal memotong bahan menggunakan table saw ini ya sobat ya. Karena kalau kondisi kita kurang fit, kurang enak badan dan kurang sehat, nah saya sarankan jangan dipaksakan untuk bekerja sobat ya, karena ini resikonya juga cukup besar ya sobat ya menggunakan table saw ini sobat ya. Ya sekian dulu video dari saya sobat. Apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau yang kurang jelas, sobat-sobat semuanya bisa komen di channel YouTube ini di bawah ini. Kemudian sobat-sobat bisa komen, bisa like and subscribe channel ini ya, supaya saya lebih bersemangat lagi ya sobat ya dalam membuat konten-konten video tentang interior ini sobat ya. Oke, sekian dulu dari saya sobat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya.